Halo semuanya, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Syah Wilson, kembali lagi di channel Syah Wilson. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum Kama dan Punabawa. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih pengertiannya. Kama berasal dari bahasa Pali yang artinya tindakan atau perbuatan. Segala macam tindakan yang disengaja, baik itu batin, ucapan, maupun jasmani dipandang sebagai kama. Disebut sebagai kama hanya perbuatan yang berkehendak, sedangkan perbuatan tanpa kehendak bukanlah kama. Kama bukan saja keberuntungan, yang menunjukkan bahwa sesuatu terjadi tanpa suatu sebab. Kama sendiri adalah sebuah sebab, dan kama akan membuahkan hasil yang setimpal. Tidak ada yang terjadi tanpa suatu sebab, karena seseorang beruntung atau tidak beruntung itu adalah sebagai hasil tindakan yang disertai kehendak yang dilakukan sebelumnya dalam kehidupan sekarang atau dalam kehidupan sebelumnya. Hukum Punabawa atau Punarbawa adalah hukum kebenaran yang membahas proses kelahiran kembali atau tumimba lahir dari makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatan selama masa hidupnya. Selanjutnya ada pembagian kama. Kama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut jangka waktu dalam memberikan hasil, yang kedua kama berdasarkan fungsi, yang ketiga menurut sifat hasil atau kekuatan yang dihasilkan. Nah, menurut jangka waktu dalam memberikan hasil terdiri dari Dita Dhamma Wedaniya Kama, merupakan kama yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. Upaja Wedaniya Kama adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Apara Wedaniya Kama adalah perbuatannya itu hasilnya berturut-turut selama kehidupan berlangsung. Ahosi Kama adalah kama yang tidak bisa berbuah lagi, karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Kama berdasarkan fungsinya terbagi dari Janaka Kama, adalah kama yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk. Upatah Mbaka Kama adalah kama yang fungsinya untuk memperkuat, menambah Janaka Kama, jadi hasilnya bisa menjadi besar atau kama yang searah. Upapilaka Kama adalah kama yang mengurangi kekuatan Janaka Kama yang arahnya berlawanan. Upagataka Kama adalah kama yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari Janaka Kama. Kalau menurut sifat hasil atau kekuatan yang dihasilkan terdiri dari Garuka Kama, merupakan perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat yang termasuk akusala Garuka Kama. Yang kedua ada Asuna Kama, adalah perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Yang ketiga ada Acina Kama, adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan. Yang keempat ada Kata Takama, adalah kekuatan yang paling ringan atau cetananya ringan. Proses bekerjanya Kama dan Punabawa. Kama menjelaskan mengapa beberapa makhluk hidup bisa beruntung sementara yang lainnya kurang beruntung. Mengapa beberapa makhluk berbahagia sementara yang lainnya tidak berbahagia. Buddha sangat jelas mengatakan bahwa karmalah yang menyebabkan perbedaan antara makhluk hidup. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Jenis karma ada yang baik atau kusala kama, dan ada juga yang tidak baik atau akusala kama. Suatu perbuatan dikatakan kama jika perbuatan tersebut didasari oleh niat atau kehendak batin atau kilesa. Karma baik bersumber pada aloba atau tidak serakah, adosa atau tidak benci, dan amoha atau tidak bodoh. Sedangkan karma buruk bersumber pada loba atau serakah, dosa atau benci, dan moha atau bodoh. Punabawa, istilah reinkarnasi sangat populer, bahkan kadang-kadang disamaartikan dengan istilah Punabawa dalam agama Buddha. Padahal, bila dianalisa lebih mendalam, kedua istilah tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Perbedaan mendasar dari istilah tersebut yakni pada paham tentang jiwa atau roh yang kekal, atau atta dalam konsep agama Buddha.
Dalam paham reinkarnasi, ada jiwa atau roh yang kekal yang selalu berpindah-pindah dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain, dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Sedangkan pada paham Punarbawa, tidak ada roh atau jiwa yang lahir, yang berpindah dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Dalam paham Punarbawa, bahwa kelahiran merupakan rangkaian suatu proses kesadaran yang selalu berubah-ubah, sesuai dengan energi atau kekuatan karmanya masing-masing. Ketika seseorang meninggal dunia, kesadaran dengan seluruh kecenderungan, kemampuan, dan karakteristiknya yang telah berkembang dan terkondisi dalam kehidupan ini bertumbal lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai suatu pribadi yang terkondisi oleh karakter mental bawaan dan oleh lingkungan fisik yang baru. Ketika dua konsep ini digabungkan, kita melihat bahwa tindakan atau karma seseorang dalam kehidupan saat ini dapat mempengaruhi keadaan kelahiran kembali saat Punarbawa mereka. Jadi, jika seseorang bertindak dengan kebaikan dan bijaksana, mereka dapat memperbaiki nasib mereka dalam reinkarnasi berikutnya. Sebaliknya, tindakan buruk dapat menghasilkan kelahiran kembali yang penuh penderitaan. Ini adalah dasar bagi banyak praktik spiritual dalam agama-agama yang mengikuti konsep ini, dengan tujuan akhirnya mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Karma mengajarkan kita tentang sebab akibat, mendorong tindakan etis, dan tanggung jawab dalam keputusan kita. Ini membantu kita menyadari bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, dan dengan kesadaran ini kita dapat bertindak lebih bijaksana. Punarbawa atau reinkarnasi memberikan arti dan tujuan dalam kehidupan. Ini mengajarkan kita bahwa setiap kehidupan adalah bagian dari perjalanan jiwa kita dan peluang untuk pertumbuhan spiritual kita. Oke, selanjutnya kita akan mengenal 31 alam kehidupan. Manusia setelah meninggal akan terlahir atau masuk di surga atau neraka. Berbeda dengan konsep agama Samawi, agama Buddha mengenal 31 alam kehidupan. Alam manusia menjadi salah satunya. Setiap makhluk yang meninggal di alam manapun akan terlahir kembali di salah satu dari 31 alam kehidupan. Nah, bisa dilihat nih untuk gambaran kasarnya. Secara garis besar, 31 alam kehidupan menurut Buddha Dharma terbagi atas 4 alam kemerosotan atau apaya bumi, 1 alam manusia atau manusia bumi, tempat kita sekarang saat ini, 6 alam dewa, dewa bumi, 16 alam Brahma berbentuk atau rupa bumi, 4 alam Brahma nirbentuk atau arupa bumi. 31 alam kehidupan terbagi menjadi 3 kelompok nih. Kelompok pertama adalah kama bumi, kelompok kedua rupa bumi, dan yang ketiga adalah arupa bumi. Kama bumi. Kama bumi adalah alam kehidupan dari makhluk-makhluk yang masih menyenangi dan dikuasai oleh penguasa nafsu indera atau kama. Kama bumi terdiri atas 11 alam kehidupan, yaitu ada 4 alam menyedihkan atau apaya loka yang terdiri atas alam neraka, alam asura, alam binatang, dan alam petak. Kemudian ada 7 alam menyenangkan atau kama sugati loka yang terdiri dari 1 alam manusia, 6 alam surga yang terdiri dari Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimitawasawati. Rupa bumi. Rupa bumi adalah alam kehidupan para dewa rupa Brahma. Makhluk yang hidup di alam rupa bumi adalah mereka yang berhasil bermeditasi dengan mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Rupa bumi terdiri atas 16 alam kehidupan yang makhluknya mempunyai rupa jana, yaitu tempat tinggal rupa Brahma. Rupa bumi terbagi atas, yang pertama ada Patama Jana Bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana pertama yang terdiri dari Brahma Parisaja Bumi atau alam pengikut-pengikut Brahma, kemudian ada Brahma Purohita Bumi, alam para menterinya Brahma, lalu ada Maha Brahma Bumi, alam Brahma yang besar. Kemudian ada Dutiya Jana Bumi 3 alam kehidupan jana kedua yang terdiri dari Brahma Parithaba Bumi,
atau alam para Brahma yang kurang cahayanya, Brahma Apamana Bumi, atau alam para Brahma yang tak terbatas auranya, dan Brahma Abasara Bumi, alam para Brahma yang gemerlapan cahayanya. Baik, yang selanjutnya ada Tatiya Jana Bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana ketiga. Yang pertama ada Brahma Paritaba Bumi, alam para Brahma yang kurang cahayanya. Kemudian ada Brahma Apanabna Bumi atau alam para Brahma yang tak terbatas auranya. Dan Brahma Subakina Bumi atau alam para Brahma yang auranya penuh dan tetap. Lalu yang selanjutnya adalah Catuta Jana Bumi 7 atau 7 alam kehidupan jana keempat yang terdiri dari Brahma Wehapala Bumi atau alam para Brahma yang besar pahalanya. Kemudian ada Brahma Asana Sata Bumi atau alam para Brahma yang kosong dari kesadaran atau yang tidak bergerak. Selanjutnya, alam-alam dari jana keempat ini dinamai alam Sudawasa 5, yaitu 5 alam kediaman murni, alam kehidupan khusus untuk para anagami, yaitu Brahma Hawiha Bumi, alam para Brahma yang tidak bergerak, Brahma Atapa Bumi, alam para Brahma yang suci, Brahma Sudasa Bumi, alam para Brahma yang indah, Brahma Sudasi Bumi, alam para Brahma yang berpandangan terang, Brahma Akanita Bumi, alam para Brahma yang luhur. Arupa Bumi 4. Arupa Bumi adalah alam kehidupan para dewa arupa Brahma. Secara harfiah, arupa artinya tanpa bentuk atau tanpa jasmani. Arupa loka terdiri atas 4 alam yang makhluknya mempunyai arupa jana, yaitu tempat arupa Brahma. Arupa loka terdiri dari akasanan cayatana bumi atau keadaan dari konsepsi ruangan yang tanpa batas. Kemudian ada winanan cayatana bumi, keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas. Kemudian ada akin cana yatana bumi atau keadaan dari konsepsi kekosongan. Selanjutnya ada newasana nasana yatana bumi atau keadaan dari konsepsi bukan pencerapan pun bukan tidak pencerapan. Baik, kita sudah berada di penghujung video seperti biasa. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk disupport terus channel ini dengan cara membantu dengan like atau di subscribe. Terima kasih semuanya. Saya Wachia Wilson, pamit undur diri. Namo Buddhaya.